Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Mali Insani. Saya dari kelas 5A dengan NIM 118206414. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses glikolisis. Sebelum memasuki proses glikolisis, ada yang tahu glikolisis itu apa? Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi bagian asam pirufat dan juga energi dalam bentuk NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen dan juga ATP, adenosin trifosfat. Sekarang kita masuk pada tahap 1. Ketika glukosa memasuki sel, akan terjadi reaksi fosforilasi yang dikatalis oleh enzim heksokinase. Apa itu fosforilasi? Fosforilasi merupakan penambahan gugus fosfat pada suatu molekul. Fosfat pada tahap ini berasal dari ATP. Pada reaksi ini akan melepaskan satu atom hidrogen, kemudian nantinya akan digantikan oleh satu fosfat yang berasal dari ATP karena adanya penggunaan energi yang kemudian menjadi ADP, adenosin difosfat, karena fosfatnya hanya tersisa 2. Atom fosfat terikat pada karbon nomor 6 sehingga disebut glukosa 6-fosfat karena glukosa yang terikat pada satu fosfat itu berikatan pada karbon yang nomor 6. Selanjutnya, kita masuk ke tahap 2. Pada tahap 2 ini, terdapat perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, pada tahap ini terjadi reaksi isomerasi yang dikatalis oleh enzim fosfoglukoisomerase. Apa itu isomerasi? Isomerasi itu berasal dari kata isomer, yaitu memiliki rumus kimia yang sama, namun memiliki struktur yang berbeda. Pada perubahan struktur di sini, dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase ini. Pada awalnya, struktur glukosa 6-fosfat berbentuk cincin dengan satu atom oksigen mengikat 5 atom karbon. Karbon nomor 1, karbon nomor 2, karbon nomor 3, karbon nomor 4, dan karbon nomor 5. Sehingga terjadi reaksi isomerasi sehingga berubahlah struktur yang berbeda pada fruktosa 6-fosfat ini. Satu atom oksigen mengikat 4 atom karbon. 2 sisa atom karbonnya terikat pada karbon nomor 2 dan karbon nomor 5. Selanjutnya kita masuk ke tahap 3, yaitu ada perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada tahap ini terjadi reaksi fosforilasi yang dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase. Fosforilasi itu sudah dibahas pada tahap 1, yaitu penambahan gugus fosfat. Fosfat yang diperoleh di tahap ini yaitu dari penggunaan ATP. Penggunaan energi yang berupa ATP kemudian menjadi ADP karena fosfatnya yang tersisa hanya 2. Satu fosfatnya ditransfer ke fruktosa 6-fosfat dan akan berikatan dengan karbon nomor 1. Karbon nomor 1 sehingga namanya berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat karena terdapat 2 fosfat yang terikat pada fruktosa 6-fosfat. Pada saat pembentukan fruktosa 1,6 bifosfat ini artinya dengan penambahan gugus fosfat di kedua ujung yang berlawanan ini, maka fruktosa 1,6 bifosfat siap dipecah menjadi 2 gula yang berkarbon 3 yang akan terjadi pada reaksi yang keempat. Kita masuk pada tahap 4, yaitu pada tahap ini terjadi reaksi lisis atau pemecahan. Fruktosa 1,6 bifosfat masing-masing terikat fosfat pada karbon nomor 1 dan ikatan karbon nomor 6. Artinya bahwa fruktosa 1,6 bifosfat siap untuk dipecah masing-masing 2 gula yang berkarbon 3 dengan memiliki 1 fosfat.
Pada pemecahan ini dibantu oleh enzim aldolase sehingga membentuk dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3-fosfat. Dihidroksiaseton fosfat dengan gliseraldehid 3-fosfat ini merupakan isomer satu sama lain yang memiliki satu rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Kemudian terdapat enzim lain yang terlibat, yaitu isomerase, yang dapat mengubah dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat ataupun sebaliknya. Reaksi ini disebut namanya reaksi reversible, yaitu reaksi bolak-balik untuk mencapai kesetimbangan pada sel. Oleh karena enzim isomerase hanya menggunakan gliseraldehid 3-fosfat sebagai substratnya, maka dihidroksiaseton diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat oleh enzim isomerase. Hasil pada tahap ini yaitu fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat. Mengapa 2? Karena dihidroksiaseton ini sudah berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat sehingga gliseraldehid 3-fosfat ini jumlahnya menjadi 2. Memasuki tahap yang kelima, yaitu ada perubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi oksidasi dan reaksi fosforilasi, yang dikatalis oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Pada reaksi yang pertama, yaitu ada pelepasan atom hidrogen yang dibantu oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Atom hidrogen yang dilepas itu akan berikatan dengan NAD. Jika ada 2 gliseraldehid 3-fosfat, maka ada 2 atom hidrogen juga yang dilepas dan berikatan pada 2 NAD. Setelah atom hidrogen berikat pada NAD, kemudian akan membentuk 2 NADH. Setelah pelepasan elektron, pada reaksi oksidasi juga akan menyebabkan penggabungan oksigen ke gliseraldehid 3-fosfat. Sehingga setelah hidrogen dilepas, maka oksigen akan bergabung pada struktur gliseraldehid 3-fosfat yang terikat pada ikatan karbon nomor 1, yang ini. Selanjutnya, reaksi yang kedua ada fosforilasi. Fosforilasi ini yaitu sudah dibahas di tahap-tahap sebelumnya, yaitu penambahan gugus fosfat. Akan tetapi, penambahan gugus fosfat di sini berbeda pada tahap sebelumnya. Jika tahap sebelumnya itu berasal dari ATP, fosfatnya, sekarang pada tahap ini fosfatnya itu berasal dari sitosol atau sudah tersedia di sitosol yang berupa fosfat anorganik. Jika ada 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, maka ada 2 fosfat anorganik yang ditransfer kemudian akan berikatan dengan atom karbon nomor 1 yang sebelumnya sudah teroksidasi ya oleh oksigen. Maka pada proses pembentukan 1,3 bifosfoglycerat, yaitu adanya ikatan fosfat pada ikatan karbon nomor 1 dan ikatan karbon nomor 3 sehingga namanya menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Selanjutnya kita masuk ke tahap 6. Pada tahap 6 ini adanya pembentukan 3 fosfoglycerat dari 1,3 bifosfoglycerat. Pada tahap ini terjadi reaksi fosforilasi dan dikatalis oleh enzim fosfoglycerokinase. Enzim ini akan melepas satu fosfat yang berikatan pada ikatan karbon nomor 1 ditransfer ke ADP. Jika ada 2 molekul 1,3 bifosfoglycerat, maka ada 2 fosfat juga yang ditransfer ke ADP sehingga menghasilkan 2 ADP dan terbentuklah 2 ATP. Ketika fosfat yang terikat pada karbon nomor 1 dilepas, sehingga akan membentuk 3 fosfoglycerat. Strukturnya seperti ini. Sudah tidak ada fosfat yang berikatan pada ikatan karbon nomor 1. Selanjutnya, pada tahap 7, adanya perubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat yang dikatalis oleh enzim fosfoglyceromutase. Pada tahap ini terjadi proses relokasi fosfat,
yaitu pada reaksi isomerasi. Reaksi isomerasi di sini sudah dijelaskan di tahap sebelumnya, yaitu adanya rumus kimia yang sama namun memiliki struktur yang berbeda. Enzim fosfogliseromutase akan melepas fosfat yang berikatan pada ikatan karbon nomor 3 berpindah ke ikatan karbon nomor 2. Yang awal mulanya atom hidrogen di sini yang berikatan pada ikatan karbon nomor 2 akan dipindahkan ke ikatan karbon nomor 3. Jadi bertukar tempat antara fosfat dengan hidrogen. Sehingga sekarang gugus fosfat di sini telah berikatan pada ikatan karbon nomor 2, bukan ikatan karbon nomor 3 lagi. Oleh karena itu, namanya berubah menjadi 2-fosfogliserat, bukan 3-fosfogliserat lagi. Pada tahap 8 di sini, yaitu ada perubahan 2-fosfogliserat menjadi 2-fosfoenol pirufat dengan terjadinya reaksi dehidrasi yang dikatalis oleh enzim enolase. Reaksi dehidrasi itu pelepasan molekul air atau H2O. Terjadinya pelepasan pada ikatan karbon nomor 2 dan ikatan karbon nomor 3. Yang dilepas pada ikatan karbon nomor 2 itu atom hidrogen. Yang ini. Dan yang dilepas pada ikatan karbon nomor 3 itu hidroksil, gugus OH yang ini. Sehingga atom hidrogen dan gugus hidroksil di sini akan bergabung menjadi H2O. H2O merupakan molekul air, sehingga pada tahap 8 ini terjadilah pelepasan molekul air dan terbentuklah 2-fosfoenol pirufat. Kita memasuki tahap terakhir pada proses glikolisis ini, yaitu tahap 9, yang adanya perubahan 2-fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahap ini terjadi reaksi transfer gugus fosfat yang dikatalisis oleh enzim pirufat kinase. Fosfat yang berikatan pada ikatan karbon nomor 2 ini akan ditransfer ke ADP. Karena adanya dua proses, maka akan ada 2 ADP juga. 2 ADP ini akan bergabung dengan fosfat yang nantinya akan membentuk 2 ATP. Dengan ditransfernya fosfat dari 2-fosfoenol pirufat, sehingga terjadi perubahan struktur dari fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Yang tadinya ada fosfat di ikatan karbon nomor 2 menjadi tidak ada karena sudah ditransfer dan menghasilkan sebuah energi. Asam pirufat ini akan dipakai dalam reaksi-reaksi yang lain, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Hasil akhir dari proses glikolisis ini yaitu ada 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 molekul air, dan 2 NADH. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.